Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji serta dosen pembimbing. Perkenalkan saya Said Muzakir, NIM 221085322 dari Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Kerjasama Pembangunan Internasional Korea Selatan Indonesia melalui program SP4N Lapor KOIKA 2019 sampai dengan 2024 di dalam bab 1 yaitu pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, penelitian ini diawali dari posisi Korea Selatan sebagai negara donor baru yang semakin aktif dalam kerjasama pembangunan internasional. Sejak resmi bergabung dengan OECD DAC pada tahun 2010, Korea Selatan terus meningkatkan skala ODA dan mengarahkan bantuannya pada sektor-sektor yang mencerminkan keunggulan domestiknya. Salah satu sektor yang menonjol adalah digital governance atau tata kelola pemerintahan digital. Hal ini menjadi penting karena Korea Selatan memang dikenal sebagai pengalaman domestik yang kuat dalam transformasi pemerintahan digital. Hal itu kemudian menjadi sektor ini bukan hanya sebagai kebutuhan pembangunan internal, tetapi juga sebagai salah satu instrumen yang diproyeksikan ke luar negeri melalui kerjasama pembangunan. Dalam konteks Indonesia, kebutuhan penguatan layanan publik digital diwujudkan melalui program SP4N Lapor, yaitu sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang bertujuan memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan integrasi layanan publik. Sejak 2019, KOIKA, UNDP, dan Kemenpan RB bekerja sama untuk memperkuat sistem ini. Hingga Desember 2023, SP4N Lapor telah menjangkau sekitar 1,9 juta pengguna dan 544 dari pemerintahan daerah yang telah terhubung. Angka ini menunjukkan bahwa kerjasama tersebut memiliki relevansi yang cukup baik dan sisi kelembagaan maupun sisi pelayanan publik. Namun secara akademik masih terdapat celah penelitian. Kajian terdahulu banyak membahas ODA Korea Selatan di sisi diplomasi, ekonomi, ataupun reputasi global secara umum. Di sini akan membahas tentang transformasi Korea Selatan. Pada bab 2 saya menjelaskan transformasi Korea Selatan dari resipien menjadi donor. Secara historis, pasca Perang Korea, Korea Selatan berada dalam posisi sebagai negara penerima bantuan. Namun melalui strategi developmental state, Korea Selatan berhasil mendorong industrialisasi, ekspor, dan penguatan kapasitas negara, sehingga secara bertahap mengurangi ketergantungannya pada bantuan eksternal. Transformasi inilah yang menjadi fondasi penting bagi perubahan Korea Selatan dalam sistem pembangunan internasional. Dari sisi kelembagaan, perubahan itu juga ditandai dengan pembentukan institusi bantuan luar negeri seperti EDCF pada tahun 1987 untuk pinjaman lunak dan KOIKA pada tahun 1991 untuk bantuan hibah. Artinya Korea Selatan sendiri tidak hanya tumbuh secara ekonomi tetapi juga mulai membangun arsitektur bantuan luar negeri yang lebih sistematis. Perubahan situs internasional Korea Selatan kemudian dipertegas melalui keluarnya dari daftar pinjaman Bank Dunia pada tahun 1995, keluarnya dari daftar negara penerima OECD DAC pada 2000, dan akhirnya resmi menjadi anggota OECD DAC pada 2010. Keanggotaan ini menandai bahwasannya pengakuan internasional Korea Selatan telah berubah menjadi donor yang sah dan aktif dalam kerjasama pembangunan internasional. Lalu di bab 2 ini saya masih menjelaskan posisi KOIKA sebagai instrumen ODA dan kebijakan luar negeri Korea Selatan. KOIKA sendiri didirikan pada tahun 1991 sebagai lembaga pelaksana bantuan hibah Korea Selatan
Dalam perkembangannya, Koika tidak hanya berfungsi sebagai institusi teknis, tetapi juga menjadi salah satu instrumen penting dalam diplomasi pembangunan Korea Selatan, terutama setelah negara tersebut memperluas keterlibatannya dalam agenda pembangunan global. Setelah masuk OECD DAC pada 2010, Korea Selatan memperkuat kerangka hukum dan koordinasi ODA melalui Framework Act on International Development Cooperation dan CIDC. Hal ini memperlihatkan bahwa sannya ODA telah dipahami sebagai bagian dari strategi negara. Bukan hanya sekedar bantuan teknis semata saja. Dengan kata lain, bantuan pembangunan menjadi sarana bagi Korea Selatan untuk berkontribusi pada pembangunan internasional sekaligus memperkuat posisinya dalam komunitas global. Selain itu, em, seiring perubahan orientasi bantuan, Korea Selatan semakin menekankan capacity building, good governance, dan modernisasi administrasi publik. Dalam konteks ini, digital governance menjadi sektor strategis karena sesuai dengan pengalaman domestiknya Korea Selatan dalam transformasi birokrasi dan teknologi pemerintahan. Hal inilah yang menjelaskan mengapa sektor seperti SP4N lapor menjadi relevan bagi agenda ODA Korea Selatan. Di dalam slide 3, saya akan menjelaskan mengapa Indonesia menjadi negara mitra yang relevan di dalam kerjasama ini. Dalam agenda reformasi birokrasi, Indonesia menargetkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Tetapi, evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa perbaikan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat karena masih ada kesenjangan antara tujuan reformasi dan praktik implementasi di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas institusional tetap menjadi kebutuhan penting dalam tata kelola pelayanan publik di Indonesia. Dari sisi indikator, Indonesia memang menunjukkan kemajuan yang cukup penting dalam digital governance. Pada 2024, Indonesia berada di peringkat 64 EGDI dengan nilai 0,799 dan untuk pertama kalinya masuk kategori Very High EGDI. Selain itu, indeks kematangan SPBE nasional meningkat dari 2,79 pada tahun 2023 menjadi 3,12 pada 2024. Namun demikian, kemajuan ini belum sepenuhnya merata karena aspek manajemen SPBE masih rendah, yaitu 1,86, jauh di bawah tata kelola SPBE 2,62 dan layanan SPBE 3,78. Dan ini menunjukkan bahwa kemajuan digital belum selalu diikuti kapasitas manajerial yang kuat dan merata. Dalam konteks tersebut, SP4N Lapor menjadi penting karena bukan sekedar aplikasi, tetapi sistem nasional pengelolaan pengaduan yang menghubungkan warga dengan instansi pemerintah. Sistem ini dirancang untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pelayanan publik sehingga relevan sebagai instrumen penguatan tata kelola digital di Indonesia. Program SP4N Lapor. Program penguatan SP4N Lapor berjalan sejak 1 April 2019 hingga 31 Desember 2023 dan dievaluasi pada 11 Maret 2024. Total pendanaan proyek mencapai 4.600 USD dengan kontribusi dominan dari Koika sebesar 4.550 USD. Sedangkan UNDP Track berkontribusi 50.000 USD. Data ini menunjukkan bahwa Korea Selatan merupakan donor utama dalam proyek penguatan sistem pengaduan nasional tersebut. Dukungan dalam proyek ini tidak hanya berupa pendanaan, tetapi juga mencakup penyusunan roadmap, pengembangan local action plan, pelatihan aparatur, konversi modul ke e-learning, serta workshop dan promosi partisipasi publik. Dengan demikian, bantuan diarahkan pada penguatan kapasitas institusional dan keberlanjutan sistem, bukan hanya sekadar aspek semata.
Secara empiris, program ini menunjukkan hasil yang cukup kuat. Hingga Desember 2023, SP4 Lapor telah menjangkau 1,9 juta pengguna dan 548 dari 544 dari 548 pemerintah daerah atau sekitar 98% telah terhubung. Selain itu, rata-rata waktu penyelesaian pengaduan menurun dari 14 hari pada 2019 menjadi sekitar 5 sampai 6 hari, disertai penurunan turnaround time sebesar 62,8% dan tingkat willingness to continue sebesar 84%, 84%. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan Korea Selatan menghasilkan dampak yang bisa diukur dalam penguatan tata kelola layanan publik. Masuk ke inti analisis penelitian. Penelitian ini menggunakan kerangka dari Carol Lancaster yang menjelaskan bahwasannya bantuan luar negeri tidak hanya didorong oleh pembangunan semata, tetapi juga mencerminkan tujuan diplomatik, komersial, dan kemanusiaan. Dengan kata lain, bantuan luar negeri merupakan bagian dari kebijakan donor yang dapat memuat lebih dari satu rasionalitas sekaligus. Lancaster membagi motif bantuan ke dalam 4 kategori utama, yaitu ada pembangunan, motif diplomatik, motif komersial, dan motif kemanusiaan. Keempat motif ini tidak selalu berdiri sendiri, tetapi bisa muncul bersamaan dengan kadar yang berbeda, tergantung pada desain bantuan, sektor yang dipilih, serta pola relasi antara donor dan penerima. Dalam penelitian ini, Korea Selatan dibaca melalui 3 unsur utama, yaitu eh, sektor yang dipilih, bentuk dukungan ODA yang diberikan, dan pola kemitraan antara KOIKA, UNDP, dan Kemenpan RB. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menilai motif mana yang paling dominan dalam kerjasama pembangunan Korea Selatan Indonesia melalui SP4N Lapor. Pertama, penelitian menunjukkan bahwa motif pembangunan merupakan motif yang paling dominan. Hal ini terlihat dari orientasi program yang berfokus pada capacity development, yaitu penguatan institusi, pelatihan aparatur, penyusunan roadmap, pengembangan local action plans, dan e-learning. Dengan kata lain, bantuan diarahkan untuk memperkuat kemampuan negara penerima dalam menyediakan layanan publik yang lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan. Jadi, bantuan Korea Selatan dalam kasus ini tidak hanya memindahkan sumber daya, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan Indonesia. Dominasi motif pembangunan ini juga terlihat pada outcome dari program itu sendiri, capaian seperti 1,9 juta pengguna, terhubungnya dengan 544 pemerintah dari total 548 Pemda, dan percepatan waktu penyelesaian pengaduan dari 14 hari menjadi 5 sampai 6 hari. Ini menunjukkan bahwa kerjasama ini menghasilkan perbaikan yang terukur dalam tata kelola layanan publik. Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya motif diplomatik yang cukup kuat. Hal ini terlihat dari posisi Koika sebagai donor utama dengan kontribusi 4.550.000 USD dari total 4.600.000 USD, serta keterlibatan tata kelola proyek bersama UNDP dan Kemenpan RB. Melalui kerjasama di sektor governance yang strategis, Korea Selatan tidak hanya membantu pembangunan, tetapi juga memperkuat hubungan antar pemerintah sekaligus membangun citra sebagai mitra pembangunan yang unggul di bidang digital governance di Indonesia. Jadi bisa dibilang bahwa motif pembangunan adalah motif yang paling dominan, sementara motif diplomatik berfungsi sebagai motif supporting atau penguat. Berbeda dengan dua motif sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan motif komersial dalam penelitian ini belum bisa dikatakan dominan. Dalam indikator Lancaster sendiri, motif komersial biasanya terlihat melalui tied aid atau kewajiban penggunaan vendor donor atau pengadaan yang menguntungkan pihak dari negara pemberi bantuan. Tetapi di kasus ini,
Dari dokumen yang telah dianalisis, lebih banyak menunjukkan bahwasannya bantuan dalam bentuk technical assistance, capacity building, standarisasi tata kelola, dan penguatan partisipasi publik. Jadi secara evidence based, motif komersial belum bisa diperkuat sebagai motif dominan. Sementara itu, motif kemanusiaan juga tidak bisa dibilang dominan kalau dipahami arti klasiknya sebagai humanitarian relief dari Lancaster. Program SP4N Lapor bukan program bantuan darurat atau bantuan bencana. Meski demikian, ada dimensi kemanusiaan yang muncul secara terbatas, terutama melalui perluasan akses layanan publik bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, pemuda, dan komunitas terpencil. Jadi aspek kemanusiaan ini tetap ada, tetapi porsinya tuh tidak sebesar dari dua motif utama yang paling kuat, yaitu motif pembangunan dan diplomatik. Temuan ini penting karena menegaskan bahwa tidak semua motif Lancaster muncul dengan bobot yang sama dalam suatu kasus bantuan luar negeri. Dalam kasus SP4N lapor yang paling menonjol tetaplah motif pembangunan yang disusul dengan motif diplomatik. Penelitian ini menjawab bahwa Korea Selatan membangun kerjasama melalui program SP4N Lapor di Indonesia karena sektor ini sesuai dengan orientasi ODA Korea Selatan yang menekankan penguatan kapasitas institusional dan tata kelola pemerintahan digital. Pemilihan sektor ini juga sejalan dengan keunggulan domestik Korea Selatan dalam bidang digital governance. Dalam kerangka Carol Lancaster, temuan penelitian menunjukkan bahwa motif pembangunan merupakan motif yang paling dominan karena bantuan diarahkan pada capacity development, pelatihan, e-learning, serta penguatan sistem. Sementara itu, motif diplomatik juga cukup kuat karena kerjasama ini memperkuat relasi antar pemerintah dan posisi Korea Selatan sebagai pembangunan strategis di Indonesia. Adapun motif komersial yang belum dapat dibuktikan kuat atau dominan karena tidak dibuktikannya bukti yang cukup tight eight atau pengadaan yang mengikat, begitu juga dengan motif kemanusiaan yang hadir secara terbatas, tidak mengikuti tulisan klasik dari Caroline Kester yaitu tentang humanitarian relief. Dengan demikian, kerjasama SP4N Lapor terutama didorong oleh motif pembangunan dengan dukungan motif diplomatik yang cukup signifikan. Berdasarkan temuan penelitian, terdapat dua jenis saran. Secara akademik, penelitian selanjutnya perlu menambahkan sumber data yang lebih spesifik seperti dokumen procurement, kontrak vendor, atau skema pengadaan agar motif komersial dapat diuji lebih kuat lagi. Di balik itu juga studi komparatif dengan ODA Korea Selatan di sektor digital governance juga penting untuk melihat konsistensi pola motif donor. Secara praktis, Kemenpan RB perlu memperkuat kapasitas institusional, integrasi lintas instansi, dan konsistensi implementasi SP4N lapor. UNDP perlu memastikan agar roadmap pelatihan, e-learning, dan local action plans benar-benar terinstitusionalisasi dalam rutinitas birokrasi. Sementara itu, KOIKA perlu memperkuat strategi keberlanjutan agar bantuan tidak berhenti pada output program, tetapi juga menghasilkan dampak kelembagaan jangka panjang. Demikian pemaparan hasil penelitian saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen penguji serta dosen pembimbing. Saya berharap penelitian ini dapat dipahami, berkontribusi juga secara akademik dalam kajian hubungan internasional dan bantuan pembangunan maupun secara praktis dalam memahami bagaimana kerjasama antara Korea Selatan dan Indonesia di sektor tata kelola digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.